Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun. Ya, gimana kabarnya Bu Ita? Kabarnya Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, ini Bu Ita menghubungi saya katanya hari ini mau mengadakan coaching ya, Ya, meminta saya untuk diobservasi. ya betul Ibu. Hari ini saya akan mengadakan sesi coaching bersama Pak Agung, Bu. Iya. Nah, ini kira-kira Bu Ita yang ingin saya amati itu untuk kompetensi yang apa ini Bu Ita? Ya, saya ingin diamati pada kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Oke, mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya, Iya, kira-kira nanti di angka berapa Ibu ini ingin kompetensi ini yang mendengarkan secara aktif ini berada, Bu? iya. Kalau saya sekarang ini merasa saya masih di angka 6, Bu. Oh, oke. Tapi setidaknya saya ingin nih meningkatkan kompetensi tersebut, Bu. Ya Hmm, setidaknya di angka 8 lah, kisaran 8, Bu. Dari rentang bagus, 1 Bu. sampai 10, Bu. Oh ya, bagus, Bu. Semoga nanti bisa terlampaui ya, Bu ya. Nanti coba saya amati bagaimana proses coaching Ibu dengan nanti Pak Agung ya. Oke, Ya, silakan, Bu. Ya. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ita. Wah, gimana kabarnya Pak Agung hari ini? Alhamdulillah Ibu, walaupun banyak yang dipikirkan, tapi alhamdulillah saya sehat hari ini, Bu. Wah, banyak yang dipikirkan ya Pak Agung ya. Betul, Wah, Ibu. menarik sekali nih. Nah, kira-kira topik apa ini yang akan dibicarakan pada sesi kita kali ini, Pak Agung? Apa Oke. nih yang ingin disampaikan oleh Pak Agung? Ini Bu, saya kan mengajar di kelas 5. Di kelas 5 itu Hmm, siswanya kan sudah mulai, ya mereka sudah mulai remaja lah, mulai masuk ke remaja, sudah mulai kenakalan-kenakalan anak itu sudah mulai muncul. Ya, bagi saya hmm, sih itu wajar saja. Tapi di sini ada sebuah ya fenomena saya katakan itu ada beberapa murid itu ada dua kalau tidak salah yang dia itu nanti ketika ada ucapan dari saya itu iya. nanti sampai ke orang tuanya berbeda Ibu. Nah, itu yang Oh, membuat kadang saya dan orang tua terjadi mispersepsi. Nah, beberapa kali oke. terjadi dan saya juga bingung menanggapinya ini bagaimana Ibu. Makanya saya Hmm, minta kepada Ibu Ita untuk ya berbicaralah bagaimana tentang permasalahan. iya. Baik Pak Agung, tadi saya menangkap ada kata mispersepsi antara orang tua dan Pak Agung begitu ya. Nah, Betul. sebenarnya dari percakapan kita kali ini apa sih tujuan yang ingin Pak Agung dapatkan? Tujuannya ya saya ingin agar yang saya sebut permasalahan internal kelas itu bisa selesai, Bu. Bisa saya temukan ataupun bagaimana adanya solusi biar permasalahan terhadap anak didik saya itu ya hilang. Seperti itu, Bu. Hmm. Baik Pak Agung, bisa Pak Agung ceritakan situasinya sebenarnya seperti apa sih saat ini Pak Agung? Terkait dengan mispersepsi tadi ya antara orang tua dan Pak Agung, sebenarnya situasinya realnya seperti apa? Oke, realnya seperti ini, Bu. Jadi saya gambarkan dalam sebuah narasi singkat saja kejadian bahwa pernah ada saya dengan murid itu dia tidak membawa PR. Nah, karena tidak Hmm. membawa PR, saya tanya, kenapa nggak bawa PR, Mas? Baik. Saya lupa, Bu. Lupa, Pak. Hmm. Oke, oh lupa. Kenapa sih bisa lupa? Soalnya mama saya tidak menyiapkan bukunya kalau pagi, jadi biasanya disiapkan, tapi ini tidak disiapkan. Akhirnya saya tidak bawa, Pak. Padahal sudah saya kerjakan. Oke. Akhirnya saya menghubungi orang tua. Nah, orang tua saya komunikasikan via WA, ternyata orang tua bilang, oh sudah saya siapkan Pak, tapi tidak dibawa sama anak. Nah, terjadi Oke. padahal di depannya saya sudah Oh. bilang, Ibu, ini kan saya menggunakan sistem kepercayaan kepada anak. Ibu, Ya. ini kenapa tidak dibawa? Oh, sudah dibawakan Pak, tapi tidak mau dibawa katanya hari ini nggak ada pelajaran ini matematika. Nah, ternyata setelah Hmm. saya telisik lagi, dianya belum mengerjakan PR ternyata Hmm. Ya. itu. Itu beberapa Baik, Pak kali Agung. terjadi.
Iya. Wah, ternyata ini sudah beberapa kali terjadi ya Pak Agung, ada Iya. mispersepsi seperti ini. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak Agung, faktor yang mempengaruhi si anak ini? Kenapa kok tadi disebutkan bahwa si anak itu tidak mengerjakan PR begitu? Mungkin ada lagi faktor yang mempengaruhi akan hal ini Pak Agung? Oke, karena tidak mengerjakan PR itu sebenarnya juga saya kan menerapkan segitiga restitusi di kelas Ibu. Jadi setiap ada anak yang melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, tidak ada hukuman bagi mereka. Nah, Mhm. tapi mungkin karena tidak ada hukuman itu, Bu, jadi si anak itu kayak agak menyepelekan, akhirnya tidak mengerjakan PR, dan kemudian untuk menyelamatkan diri dia, akhirnya berbohong kepada saya dan berbohong kepada orang tua yang menyebabkan, nah itu saya sama orang tuanya akhirnya terjadi mispersepsi. Ya. Mungkin bisa jadi saya mikir orang tuanya yang berbohong atau orang tuanya mikir sayanya yang berbohong. Seperti itu, Bu. Iya, baik Pak Agung. Tadi Pak Agung menyebutkan nih tidak ada hukuman, gitu ya Pak Agung ya. Betul. Ini kira-kira untuk solusi permasalahannya ke depan gitu. Ada gagasan apa Pak Agung? Karena tadi Pak Agung kan menyebutkan tidak ada hukuman yang Pak Agung Betul. terapkan. Kira-kira bagaimana Pak Agung? Bagaimana Pak Agung mensikapi akan hal ini ke depannya? Kalau saya gali lagi ya, Bu, saya pikir lagi memang kalau hukuman kan sudah tidak relevan untuk pembelajaran kita di kurikulum merdeka ataupun pokoknya di dewasa ini sudah tidak relevan lagi. Jadi mungkin yang saya pikirkan lagi adalah pemberian konsekuensi, Bu. Saya memang sudah Mhm. menerapkan segitiga restitusi, tapi mungkin Mhm. konsekuensi yang saya terapkan ke anak, yang anak itu anggap itu bukan hukuman, itu mungkin kurang bisa mengena ke anak. Jadi mungkin saya contohkan ketika anak tidak mengerjakan PR, yaudah nanti kamu karena nggak bisa mengerjakan, jadi itu ya perhatikan Pak Guru dalam mengoreksi bersama teman-teman ya, mungkin itu Bu, konsekuensinya Iya. kurang mengena ke anak. Iya, nah itu konsekuensi yang kurang mengena ke anak nih Pak Agung. Nah, mungkin Pak Agung ada gagasan lain atau strategi lain Pak Agung. Bagaimana mensikapi seperti ini? Karena strategi yang pertama kan mungkin belum cukup efektif. Bagaimana Pak Agung mensikapi kembali Oke Bu, akan hal ini? kalau saya gali lagi dan saya pikirkan ulang lagi dari konsekuensi yang saya terapkan tersebut, memang belum bisa mengena kepada anak. Ya, jadi nanti saya akan memformulasi lagi konsekuensi yang membuat anak merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dia, dan jika dia tidak melaksanakan, maka akan ada konsekuensi yang berhubungan dengan uh, tugasnya dia. Jadi nanti saya akan coba gini aja Bu, mungkin kalau dia tidak mengerjakan PR, ya maka dia harus mengerjakan PR di Oh, iya, waktu iya. istirahatnya dia. Jadi dia akan merasa Iya, kalau iya. tidak mengerjakan, ya akan ada waktu yang tersita untuk mengerjakan seperti itu. Berarti ada ini lagi ya, konsekuensi lagi yang harus Iya. dilaksanakan oleh si anak ini. Baik Pak Agung, siapa yang sekiranya nanti akan Pak Agung mintai dukungan ini untuk bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan ini? Oke. Karena saya adalah guru SD, Ibu, jadi di kelas itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Tapi alhamdulillah kelas saya itu adalah kelas paralel, yaitu ada kelas A dan kelas B. Maka jelas nanti saya akan minta bantuan dari rekan guru saya di kelas paralel sebelah, yaitu kelas B yang memang sudah biasa bersama saya dalam menjalankan program-program dan juga dalam berkolaborasi di bidang pembelajaran, Ibu. Iya. Ada lagi mungkin dukungan dari pihak lain, dari pihak eksternal mungkin yang ingin Pak Agung minta supportnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oh iya betul Ibu. Kalau saya pikirkan lagi harusnya memang ada support dari pihak eksternal gitu. Mungkin saya akan menghubungi orang tua agar nanti untuk pengawasannya dalam hal nanti ataupun PR atau program lain bisa berjalan, orang tua dilibatkan dalam pengawasan. Mungkin selama ini saya tidak melibatkan orang tua Ibu. Jadi orang tua kurang terlibat dan akan kaget jika terjadi permasalahan yang awal tadi si anak tidak membawa PR itu, mereka kaget. Betul Ibu. Pihak Baik, Pak eksternal. Agung, luar biasa. Nah, Pak Agung, apa yang bisa disimpulkan nih dari pembicaraan kita kali ini, Pak Agung? Oke, Bu. Dari kita tadi ngobrol panjang lebar nggih,
Alhamdulillah tadi saya bisa menangkap bahwa ternyata dengan kita lebih berkomunikasi lebih aktif terhadap anak, dan jika anak melakukan suatu pelanggaran itu kita membuat anak merasa bertanggung jawab eh, terhadap programnya ataupun tugasnya, maka harus ada konsekuensi yang anak dapatkan. Dan konsekuensi itu ternyata memang harus berhubungan dengan tanggung jawabnya anak. Kalau tidak berhubungan, maka anak tidak akan bisa mengkorelasikan itu. Dan ditambah lagi memang harus ada dukungan dari rekan sejawat dan juga dari orang tua agar permasalahan tersebut tidak bisa atau tidak muncul kembali, Bu. Itu ya kesimpulan pembicaraan kita, Bu. Ya, luar biasa Pak Agung. Ternyata dari permasalahan yang ada yang sudah disampaikan tadi ya, sudah ada solusi-solusi nih yang malah Pak Agung sudah sampaikan, sudah tergali lagi alternatif-alternatif lain yang bisa menjadi solusi terbaik untuk permasalahan ini. Nah, setelah percakapan kita kali ini Pak Agung, bagaimana perasaannya saat ini? Saya ngerasa lebih tenang, Ibu, karena ternyata solusi-solusi itu bisa tergali melalui ngobrol dengan ibu. Coba kalau saya pikirkan sendiri ataupun saya cari literasi yang lain mungkin Baik. belum saya dapatkan, tapi melalui ngobrol dengan ibu, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi, hati saya tenang, saya jadi bisa berpikiran ke depan akan apa yang akan saya lakukan. Itu saya merasa tenang dan senang sekali, Ibu. Nah, sudah plong ya. Long sekali, Ibu. Baik, kalau begitu percakapan kita harus kita akhiri sampai sini ya Pak Agung. Tadi sudah Oke, ada Bu. solusi, Pak Agung juga perasaannya sudah lumayan tenang, plong begitu ya. Iya. Baik, Oke. mari kita akhiri sesi pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ita, bagaimana? Sudah melaksanakan praktek coaching dengan Pak Agung? Sudah, Bu? Ya, bagus sekali tadi Bu, praktek coachingnya dengan Pak Agung. Bu Ita sangat apa ya, seperti bisa menggali potensi dari Pak Agung sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, Bu Ita juga hadir secara penuh ya. Kalau di kompetensi yang mendengarkan secara aktif sudah sangat baik Bu Ita. Buktinya Bu Ita itu dapat mengembalikan pertanyaan-pertanyaan yang hasil dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Agung sendiri. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya karena Bu Ita sudah hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan pun sudah berhasil menangkap kata kunci, mengembalikan lagi ke Pak Agung. Ya. Nah, untuk kedepannya mungkin Bu Ita perlu dibiasakan nanti untuk arah matanya. Tadi kan sering kayak menengok ke arah lain, ya Bu Ita ya. Iya, Bu. Iya. Nah, itu mungkin seperti konsentrasinya terkadang melihat ke arah sini, ke bawah kayak gitu. Nah, itu sedikit sih, tidak terlalu banyak, tapi barangkali coachingnya itu, loh kok nggak memperhatikan saya, ada muncul perasaan seperti itu ya Bu Ita ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Ita, apa yang akan dilakukan ke depannya supaya kompetensi Bu Ita yang ingin mendengarkan secara aktif lebih meningkat lagi? Ya, terima kasih Bu Atun. Terima kasih atas masukannya Bu Atun. Memang saya merasa bahwa coaching ini kan perlu sering berlatih ya Bu, secara Iya, rutin, karena betul. itu sebuah Betul. keterampilan gitu. Kalau tidak kita asah, otomatis itu nanti tidak akan menjadi sebuah skill yang mumpuni di diri kita. Memang harus sering diasah ini Bu. Maka Iya, untuk ke depan saya akan berusaha untuk sering-sering mengasah keterampilan mendengarkan aktif iya, ini, Bu. Khususnya dengan iya, rekan sejawat yang tiap hari kan saya bisa ketemu ya. Mungkin tidak hanya tentang pembelajaran, mungkin tentang hal-hal yang lain, Bu. iya. Yang sekiranya memang teman saya ingin sampaikan kepada saya. Nah, ini bisa saya gunakan untuk melatih keterampilan Iya. saya lebih lagi Untuk untuk praktek ya Bu ya. mendengarkan. Iya, Betul, iya, praktek iya, secara langsung begitu, Bu. iya, Sehingga tadi memang terus terang saja Bu, tadi ada yang mendistract konsentrasi saya Bu. iya.
ada Hah? siswa yang lewat gitu, Bu. Oh Nah, itu iya iya juga iya. menjadi salah satu kendala lah yang harus saya segera atasi. Bagaimana kemudian saya bisa hadir secara utuh, Iya. distraksi apapun atau yang pengalih perhatian itu saya berusaha untuk bagaimana misalnya ada pengalih perhatian saya tetap bisa fokus kepada coach saya seperti itu, Bu. Iya. Iya, Seperti bagus itu, Bu. sekali Bu Ita ya. Bagaimana ini untuk observasi kita hari ini cukup ya Bu ya? Cukup, Ibu. Nah, pasti ke depannya Bu Ita dengan akan sering melakukan praktek-praktek selanjutnya secara langsung dengan rekan-rekan yang lain akan meningkatkan kompetensi Ibu selanjutnya. Ya, ya cukup ya Bu Amin, ya. Bu. Ya, Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.